kajian. Terlebih dahulu dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan juga kita hadiahkan Fatihah kita teruntuk para alimil ulama, ulama-ulama yang telah berjasa menyampaikan ilmunya kepada kita, khususnya Al-Imam Ghazali dan para sufiyah as-sadah. Allah yu'li darajatin fil jannah wa ayyudan barakatihim asrari man warihim ulum nafahatin fid din wa dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bisairi ulumis sair salihina ajma'ina amin radhiyallahu ankum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita semua ini hadir di majelis, bahkan semua majelis ya. Harapan kita kan kita mau berobat rohani kita, berobat batin kita. Kita mau servis nih hati kita. Sebab nilai seseorang itu nggak dilihat dari dandanannya, dari pakaiannya gitu, nggak dinilai dari itu ya. Dari fisiknya juga nggak dinilai. Jadi kadar nilai seorang itu mulia atau tidaknya dilihat dengan pandangan Allah. Allah pandang hatinya. Nabi katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat tuh rupa dandananmu kayak apa, enggak dilihat. Wala ila ajsamikum, badanmu juga enggak dilihat. Walakin yanzur ila qulub. Allah lihat tuh hati kamu. Makanya itu Pak, kalau kita mau memprioritaskan hidup, mementingkan hidup kita ini, ya enggak lain lah. Fokuskan hidup kita ini urusan hati kita. Setelah kita belajar ilmu fiqh zahir, memahami agama dari sisi luar, juga kita harus memahami agama dari fiqhul batin, sisi dalam. Sebab agama itu ada makna luar, ada makna dalam. Seperti kita kalau kajian fikih, ada bab toharoh, ya kan, kesucian, bab bersih, bersuci. Itu kesucian zahir. Tapi jangan lupa juga ada kesucian batin. Kita kalau masuk ke kamar mandi itu, selesai kamar mandi kita udah bersih-bersih, buang air kecil, buang air besar, bersih, mandi, bersih kita. Keluar dari kamar mandi, kita minta kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, kalau urusan bersih lahir ya saya bisa deh. Mandi bersih, ya buang air besar, buang air kecil kita bersih betulan. Bersih kita. Tapi kan ada yang lebih penting ya Allah. Tapi saya nggak sanggup ini. Saya minta tolong sama Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi. Bersihkanlah hati saya deh. Minan nifaq. Dari penyakit-penyakit nifaq. Penyakit nifaq itu diantaranya hasud. Iri hati aja sama orang. Jadi kalau orang dapat nikmat dia sempit. Orang lain dapat nikmat dia nggak terima. Orang lain dapat nikmat dia pusing.
dia stres, nah, itu hasud namanya. Ya, itu dengki namanya. Nah, itu mesti dibersihin, Pak. Sebelum meninggal dunia bersihin. Bahaya dari sisi agama, bahaya ngabisin pahala kita. Kita sedekah, kita tahajud, kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita silaturahim. Pahala kita nih habis aja tuh. Nabi yang bilang al-hasad katanya yakul hasanat. Hasud itu makan kebaikan, pahala habis aja. Sebagaimana kama yakul nar al-hatabal yabis. Sebagaimana api itu makan kayu bakar, cepat habisnya. Kebaikan begitu. Maka itu penting ya Pak. Kita dari sisi luar tuh agama kita perbaiki. Perbaiki wudunya yang baik, sholatnya yang baik, yang rapi. Itu nanti pengaruh ke hati kita. Nabi berdoa tuh Allahumma inni as'aluka tamamal wudu, tamamal shalah. Ya Allah saya pengen minta kepadamu nih, ingin minta kepadamu sempurnakanlah wudu saya, sempurnakanlah sholat saya. Dimulai dari itu. Nanti ada sisi batinnya baru, tazkiyah ya. Kayak Quran, Pak, itu Quran yang kita baca punya dua makna dia. Mana zahir, mana batin. Ya, iya, mana zahir yaitu yang dituliskan oleh ulama-ulama tafsir, makna zahir. Makna batin itu akan ada Allah berikan kepada kita. Ya, allamahullahu ilma ma lam ya'lam ma lam ta'lam. Allah ajarkan kepada kamu ilmu ya yang kamu belum ketahui, makna batin daripada Al-Qur'an. Makanya itu kadang-kadang satu ayat maknanya luas, maknanya panjang. Pengalaman-pengalaman ulama tafsir tuh memperoleh makna-makna seperti itu dari kebersihan batin. Sebagaimana yang lalu saya pernah sampaikan, seorang ulama besar di Mesir tuh Syekh Mutawalli Sya'rawi ya dapat memahami Al-Quran begitu luar biasa. Ketika ditanya dari mana dapat makna seperti ini, ajib, luar biasa. Apa kata beliau? Dari kebersihan hati dan linangan air mata di tengah malam, baru dapat makna-makna Al-Quranul Karim yang bagian dalam, bagian batin. Nah, jadi bapak-bapak, hasud itu membahayakan dari sisi agama kita dan juga membahayakan juga dari sisi zahir kita. Hidupnya nggak nyaman, hidupnya stres, sempit, sakit, pusing. Kenapa? Ya orang lain dapat nikmat, kok nikmat Allah ini luas, banyak. Allah bakal tumpahkan kepada siapa aja, berikan. Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang mampu bisa mencegah? Nggak ada. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Kalau Allah udah bukain tuh rahmatnya, karunia-karunianya, nggak ada tuh manusia yang bisa menahan, menolak, turun kepada siapapun. Maka ada hadis ya qudsi, seandainya manusia nih diberikan nikmatnya semua sama dengan permintaan mereka gitu, sama sekali nggak berkurang tuh. Ya gudang kekayaan Allah masih banyak stoknya. Seperti diibaratkan kalau air laut dicelupkan jarum, ditarik lagi itu jarum, dari lubang jarum itu ada air yang ikut. Seperti itu aja kekurangannya paling. Yang lainnya sisanya masih banyak. Jadi hiduplah kita dengan penuh happy hati kita. Di saat orang lain mendapatkan nikmat, tetap kita bersyukur. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Ya Allah, siapapun yang dapat nikmat, baik saya maupun orang lain selain saya, itu hakikatnya kamu yang memberi. Falakal hamdu walakas syukru, maka bagimulah pujian dan syukur, terima kasih. Itu ya Pak. Nah ini bapak-bapak, hasud memang ada tingkatannya ya. Iya ada tingkatannya. Jadi memang kita ini nggak kosong ya. Ada aja tuh hasud. Nggak kosong, nggak murni bersih, itu ada aja. Makanya kata Nabi ya, la yanju salathun la yanju biha mu'minun. Ada 3 perkara nih orang beriman gak selamat, pasti terjangkiti dengan 3 hal ini. Yang pertama diantaranya adalah al-hasad, iri hati, dengki. Maka Nabi katakan idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasud, di hati kamu ada hasud nih, kamu jangan brutal.
Yang penting kamu jangan brutal. Kamu jangan ekspresikan hasud itu lewat lisan, jangan. Lewat pandangan, jangan. Lewat tangan, jangan. Jadi biar dia mandek aja di hati. Stop. Ibaratnya pasif dia. Pasif ya, nggak aktif dia. Nah seperti itu. Jadi itu yang pertama. Sebab hasud ini Pak, anak kecil aja yang belum ada dosanya ada hasudnya. Anak kecil, coba dah. Kita beli makanan nih. Anak kita ada 3 misalnya. 1 kita kasih, 2 enggak. Itu pasti direbut sama kakaknya. Ya kan? Jadi dia kepengen juga apa yang dimiliki sama adenya, dia akan rebut tuh. Bahkan dia bisa berantem berebut makanan tuh. Gitu ya. Itu anak kecil yang belum ada dosanya ada hasudnya. Gitu. Nah, bagaimana kita yang udah ya mukallaf, udah banyak kepentingan, banyak keinginan seperti itu. Makanya Nabi memberikan solusi, kalau kamu hasud fala tabghi. Jangan kamu brutal ya. Tahan lisan kamu, jangan sampai jelek-jelekin orang itu. Sebab katanya di antara ya apa namanya reaksi ya, sebab-sebab hasud itu di antaranya adalah menggibah, menggunjing, ngomongin kekurangan orang, kejelekan. Seperti itu. Atau bisa juga kalau dia sudah sangat brutal, bisa juga melakukan pembunuhan ya. Iya. Seperti terjadi pada putranya Nabi Adam alaihissalam dulu ya. Yang namanya Qabil dan Habil itu ya. Kan nikahnya diseling-seling itu. Qabil dinikahkan dengan adiknya Habil. Sementara Habil dinikahkan dengan adiknya Qabil. Sementaranya adiknya Qabil ini cantik, yang didapati oleh Habil cantik. Sementara yang adiknya ya Habil ini kurang cantik gitu. Sehingga dia iri. Dia dapat yang cantik, saya nggak cantik. Akhirnya dibunuh kan. Kisahnya dalam Al-Quran seperti itu ya. Itu bisa pembunuhan. Makanya kita disuruh berlindung ya Pak. Suruh berlindung, kejahatan orang hasud itu kalau udah dahsyat, udah brutal, bisa melakukan pembunuhan dia. Allah bilang di Quran tuh, wa min syarri hasidin. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan. Berarti hasud ini jahat. Allah yang bilang jahat itu hasud. Mana? Ini syar disandarkan kepada hasid. Mudhof namanya, kalau ilmu nahwu namanya mudhof ilaih. Disandarkan kejahatan itu kepada siapa? Hasidin, sama orang yang hasud. Idza hasad, kalau aktif, kalau dia bekerja, berbuat brutal hasudnya, wah itu kejahatan akan terjadi gitu. Nah, seperti pembunuhan. Seperti kisah ya, bahaya hasud seperti misalnya dulu ada seorang ulama ya, menjadi penasehat presiden lah, penasehat Amirul Mukminin. Jadi setiap hari duduk di samping presiden, memberikan nasihat, membisiki presiden, wahai raja, tuan, terus aja kau berbuat baik kepada siapapun dan jangan pernah membalas kejahatan orang lain kepadamu. Jangan dibalas, katanya gitu. Sebab kejahatan dia akan terbalas oleh perbuatannya sendiri. Yaitu raja setiap hari nasihatnya seperti itu aja. Mau seperti apa tuh rakyatnya, membuli, memfitnah, ya. Pokoknya konsen aja raja, baik aja. Diem aja, nanti tuh kejahatan yang mereka lakukan nggak usah ditangkap, nggak usah diteror tuh mereka, biarin aja. Nanti juga dia bakal jatuh sendiri, bakal binasa sendiri. Sebab buah tuh kalau busuk di pohon nggak usah ditempong, kalau bahasa orang, bahasa Betawi itu tempong, disambit. Nggak usah disambit, ntar gak jatuh sendiri tuh mangga atau jambu yang busuk. Orang udah busuk hatinya, hasud, nggak usah dilawan, nggak usah jahat, nggak usah dibalas, biarin aja. Nanti juga dia akan kena batunya dia sendiri. Nah gitu. Ini sih ulama ya, penasihat presiden. Suatu saat keluarga presiden ini punya kerabat ya, bekerja juga di istana raja itu. Cuma dia bagiannya kurang tapi bagus ya. Ya kurang tapi bagus. Bagian pekerja keras lah, pekerja lapangan lah. Sementara nih ulama enak bener ya, kita yang jadi tim sukses misal gitu ya, kita yang habis bela-belain, nggak taunya yang nongkrong dekat presiden ulama gitu ya. Oh enak bener. Nah, hasud ini kerabat raja hasud sama ulama. Legenda, nanti saya kerjain
Mau berbuat makar ya, mau buat kejahatan, rencana kejahatan kepada nih ulama. Akhirnya ya si kerabat ini datengin raja. Raja, ya itu ulama tuh gimana kerjanya? Oh bagus deh, nasihatin saya, nasihatannya berkesan, bagus. Oh gitu raja, iya. Tapi di belakang lain raja. Lain gimana? Dia ngomongin raja, mulut raja itu katanya bau sepiteng, gitu ya. Waduh, raja dengar begitu langsung baper ya, langsung marah itu. Bener kamu? Iya. Kalau nggak percaya nanti aja lihat sama raja. Kalau raja ngomong pasti dia tutup mulut, tutup begini. Dia nggak tahan katanya bau mulut raja, begitu katanya. Biarin, nanti saya akan lihat apa yang kamu ucapin, nanti saya akan lihat apa betul begitu. Ya udah, akhirnya mulai dia bekerja ini, yang hasud ini bekerja begitu. Si ulama mau berangkat, masuk ke ruangan raja, dipanggil dulu sama yang hasud ini. Kiai, sini, kenapa? Saya mau menjamu makan ini, ngundang makan. Oh iya boleh, makan. Tapi begitu disiapkan makan yang bau mulut semua. Kalau sekarang jengkol gitu ya, makan pete, pokoknya yang bau-bau dah. Waduh, di makanan nggak ada pilihan. Iya emang saya mampunya ini, adanya ini, panennya jengkol, pete, macam-macam ya, yang bau-bau gitu. Waduh, ini nggak bisa menghindar lagi dimakan. Akhirnya dimakan dia. Karena udah di ruangan itu pekerja, langsung ke istana aja dia, langsung masuk ke ruangan presiden. Setelah makan langsung. Begitu makan biasa kasih nasihat, ya raja, teruskan berbuat baikmu kepada siapapun dan jangan pernah balas kejahatan orang ya yang dilakukan kepadamu. Nanti juga dia akan dapat dia batunya sendiri. Akhirnya raja ngomong. Begitu raja lagi ngomong nih, ya ini Pak Kiai tutup mulut. Ngomong tutup mulut. Wah, bener kata keponakan saya ini, ya. Dia tutup mulut bener ini, udah. Berarti sohe nih ke kerabat saya, saudara saya, ya. Di depan aja dia ngomong bagus, nasihat-nasihat, dia sendiri ya. Oh, tutup mulut kata dengan alasan bau mulut saya. Ya udah, akhirnya si raja bilang sama ulama, ya, saya mau kirim surat ini, tolong kamu nanti antarkan. Oh baik raja, tulis surat. Apa bunyi suratnya? Ya, wahai Algojo lebarnya ya. Algojo, tukang eksekusi mati ya. Tukang eksekusi mati bagian raja tuh, di raja ada gitu. Apabila datang orang yang membawa surat ini, jangan banyak tanya. Langsung bunuh dan eksekusi, buang ke laut begitu. Tutup tanda tangan raja. Kiai ini tolong antar. Kepada siapa? Kepada bagian bendahara sana. Oh siap. Ya udah, akhirnya raja ya ini ulama turun. Ya, antar surat ke tempat pembagian pengaturan gaji lah. Yang ada yang naik pangkat, ada yang dipecat, bahkan ada yang dibunuh. Bagian itu tuh, bagian pemerintahan itu. Ya udah, singkat cerita, di tengah perjalanan ini yang tadi ngasih makan, ya, ngasih makan itu, ya, menghadang. Mau mana Kiai? Ini saya dapat surat dari raja, mau saya serahin kepada bagian bendahara. Waduh, kayaknya surat naik pangkat itu. Surat naik pangkat itu Kiai. Wallahu alam, naik pangkat apa turun pangkat saya nggak tahu. Ya udah Pak Kiai kan pangkatnya udah enak nih, udah dekat presiden. Bagaimana tuh kalau surat itu serahin nama saya? Saya ini capek bagian lapangan kerja keras. Saya mau juga kayak Kiai gitu, kerja ringan, bayaran besar gitu. Bisa nggak Kiai itu surat buat saya? Oh ya udah apa? Buat kamu aja ambil. Ini diambil tuh sama kerabat raja. Ya, akhirnya tuh kerabat raja datengin itu bagian itu ya, perbendaharaan kerajaan. Begitu diserahkan, nih Pak surat, dibaca. Oh iya. Algojo dipanggil. Ayo, nih bawa orang eksekusi. Entar dulu, jangan eksekusi apa-apaan ini. Ini surat dari raja. Siapapun yang bawa surat ini, tolong langsung eksekusi, bunuh. Masuk, dieksekusi. Itu hasud, bahayanya begitu. Di dunia bahaya, entar di akhirat lagi bahayanya. Ya Allah, naudzubillah. Makanya kalau kita mau sujud di tengah malam, apa sih kita minta? Nih bersihin hati ya Rabb, tahhir qalbi Rabb minan nifaki, ya walisani minal kadhibi. Bersihin ya Allah hati ini dari penyakit-penyakit munafik, hasud, iri hati, bersihin. Minta sama Allah. Ini bahaya tuh.
Akhirnya ya setelah itu ya si ulama ini pulanglah, tugasnya selesai pulang. Dapat 3 hari datang lagi nih ulama ke ya istana raja. Begitu datang kaget raja, wah masih hidup nih orang, masih hidup ya, masih hidup nih orang. Waduh, akhirnya duduk kasih nasihat lagi raja. Pokoknya raja terus saja berbuat baik. Jangan balas kejahatan siapapun yang mereka lakukan pada raja, karena nanti dia akan jatuh sendiri. Oh iya baik Kiai. Cuman saya mau tanya Kiai, kemarin gimana isi surat itu? Udah diserahin belum? Oh iya maafin, saya mau sampaikan berita kabar bahwa itu surat saya hantarkan. Tapi di tengah perjalanan ya untuk ke bendahara itu saya ketemu kerabat raja itu loh. Kenapa dia? Ya dia minta surat itu, katanya dia surat itu biasanya naik pangkat. Ya, ada yang meminta surat itu dari saya. Ya saya merasa udah cukup lah jadi penasihat raja, saya berikan kepada dia. Wah pantes ya. Ya kata si raja dalam hatinya, wow pantes katanya. Dia masih hidup sekarang kan begitu ya. Iya. Terusnya ya raja tanya sama ulama nih. Ulama ya yang ulama kiai kasih surat kepadanya, dia itu sebenarnya pernah bicara kepada saya. Bicara apa kiai? Raja. Katanya kiai ngatain mulut saya bau katanya. Bener. Ya Allah, kapan? Saya nggak pernah itu ngomong-ngomong begitu. Yang bener bu, bener. Saya nggak pernah ngomong begitu raja masuk. Saya masa jadi penasehat raja biar jadi orang baik. Saya sendiri jahat ngomongin orang di belakang. Apa raja sih? Enggak lah, saya nggak ngomong begitu. Oh, itu dia nyampaikan begitu sama saya. Makanya saya pengen buktiin bener nggak ini ngomong begitu. Begitu saya buktiin ternyata kamu kalau ngomong suka tutup mulut itu. Ya kemarin-kemarin saya tutup mulut, sekarang saya nggak lagi tutup mulut. Karena waktu saya mau menghadap raja, saya dikasih makanan sama dia, jengkol, pete gitu. Saya takut raja dikesinggung dengan omong-omongan nasihat saya, makanya saya tutup. Oh begitu, ya. Kalau begitu teruskan nasihatmu, ternyata betul apa yang kamu katakan itu orang jahat akan ketemu binasanya sendiri. Itu Pak. Kerabat raja, hasud dia, binasa sendiri. Nggak akan bahas gitu. Ini ngajarin kita ya Pak, mengajarkan kepada kita kalau ada orang ingin mengadu domba kepada kita, ini ajaran nih, mengandung pelajaran. Kalau ada ya apa namanya ya memberikan kabar kepada kita yang tidak kayak ya menceritakan orang lain ya tentang dia jahat kepada kita, maka kita jangan curiga berita yang dari orang lain itu. Kita curigakan orang yang bawa berita itu. Misalnya ada orang datang sama kita kayak tadi itu, Pak Haji apa itu si Anu tuh ngomongin Pak Haji begini. Nah kita jangan curiga sama yang bawa berita sama orang sana, jangan. Ini kita sama dia nih yang bawa berita. Kenapa? Karena ini orang yang suka bawa berita ya untuk memecah belah kita, benci kepada saudara kita. Ini orang pendosa, fasik namanya. Allah bilang dalam Quran tuh, idza ja'akum fasikun, kalau datang kepada kamu orang fasik, fatabayyanu. Kamu kudu cek dulu. Ini yang bawa berita sebenarnya orang fasik begitu. Nah ini raja kan kesalahan nih raja. Ya, seharusnya tabayun dulu. Dia enggak tabayun, langsung iya karena saudaranya, oke, langsung buruk sangka sama kiai. Akhirnya dia juga kerugian juga raja, saudaranya meninggal dunia gitu ya. Makanya jangan Pak. Kalau ada orang berita-berita gitu, ya ibaratnya mengadu domba, jangan kita langsung percaya. Tabayun dulu. Kenapa? Karena yang bawa berita itu biasanya orang fasik begitu. Dan kita nggak usah cari orang tersebut ya. Ya nggak usah. Nanti akan menimbulkan suuzon kita kepada dia. Nah itu bapak-bapak hasud bahaya begitu. Nah ini hasud ada tingkatannya. Tingkatan hasud yang pertama, hasud yang tidak aktif. Ini hasud yang dimaaf ya. Kita kadang-kadang ada perasaan juga sempit kalau ada orang dapat nikmat. Ya, saya padahal nggak jelek-jelek banget, ini ganteng gitu ya. Iya. Kenapa? Bini saya kalah sama tetangga saya gitu. Jadi ada iri hati gitu ya. Istri orang lebih cantik, kendaraannya lebih bagus, kerjanya lebih bagus. Selama itu nggak aktif, tangan kita, lisan kita, malah kita istighfar, astagfirullahaladzim, insyaallah maaf ya, dimaaf. Itu tingkatan ringan ya. Ada hasud yang bagus juga Pak. Hasud yang bagus ya, ada juga hasud bagus.
Ya, Nabi bilang la hasada. Jangan hasud kata Nabi. Tidak ada hasud kecuali kepada orang yang diberikan oleh Allah tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi ada orang bisa baca Quran, ya enak tiap hari-harinya bersama Quran. Kita hasud sama dia. Itu hasud yang bagus namanya. Hasud yang bagus. Hasud dalam arti kita pengen seperti dia itu gitu. Bukan arti kita benci sama dia, enggak benci atau nikmatin, enggak. Kita ingin seperti dia. Hasud itu menginginkan nikmat orang lain untuk kita yang sama gitu, tapi tanpa berharap orang itu hilang nikmatnya, enggak. Ini hasud yang bagus gitu. Jadi kita berpacu berlomba fastabiqul khairat ingin sama seperti dia. Atau orang yang diberikan harta banyak, sebenarnya dia orangnya peduli, bantu orang, nyantunin fakir miskin ya, memberi makan kepada orang-orang yang kebutuhan, membantu orang yang bencana alam, duitnya benar-benar tersalur. Kita menyaksikan itu iri saya tuh sama dia. Irinya apa? Pengen sama kayak dia. Itu bagus, hasud yang bagus. Ini hasud yang buruk, Pak. Hasud yang mana? Hasud yang berharap nikmat itu pindah ke tangan dia dan dia nggak punya. Itu hasud tuh. Bagaimana caranya ya biar yang punya nikmat itu binasa gitu. Dan itu nikmat kembali kepada saya. Itu hasud yang itu. Mengharapkan nikmat orang lain yang ada pada orang lain itu hilang begitu. Nah, dan yang tertinggi dan nikmat yang paling tinggi hasud yang paling tinggi ya. Hasud yang adalah dia berharap nikmat itu hilang meskipun tuh nikmat nggak kembali kepadanya. Jahat nih orang. Seharusnya kan ada harapan ya, itu hilang nikmat kembali kepada saya. Itu masih apa? Masih ada pan, nikmatnya masih utuh kembali kepada dia. Ini enggak, pokoknya nikmatnya hilang karena saya enggak bisa mengejar kayak dia. Minimal tuh nikmat bagian upaya biar hilang. Nah, itu tingkatan hasud yang paling jahat, yang paling tinggi. Nah, itu Bapak-bapak, martabat hasud dikatakan di sini sebagaimana di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin dikatakan maratibul hasad, martabat tahapan orang hasud yang tercela. Yang pertama ayatamanna zawalan ni'mah anil ghair, dia berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Wa in kana dzalika la yantil, sekalipun itu nikmat enggak berpindah ke tangan dia gitu ya. Maka dia berupaya melakukan apa saja ya, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan nikmat itu hilang. Apakah disantet misalnya orang itu, disihir sama dia atau dibunuh misalnya begitu, ya, seperti itu. Itu hasud yang bereaksi begitu. Dan dia berupaya sekuat mungkin untuk menghabisi orang yang dihasudin itu. Nah, ini Bapak puncak kebobrokan penyakit hati yang terkait dengan hasud gitu ya. Yang kedua Bapak, ya, ada orang yang ingin banget. Nah, ini di bawahnya yang pertama. Orang yang ingin zawalan ni'mah an ghairihi, hilangnya nikmat dari orang lain karena dia ingin nikmat itu, gitu. Dia ingin mendapatkan nikmat itu. Seperti misalnya rumahnya bagus, gimana tuh rumahnya biar pindah tangan ke dia, gitu ya. Atau istrinya cantik, bagaimana istrinya biar pindah ke tangan dia. Atau pekerjaannya bagus, bagaimana biar pindah ke tangan dia. Seperti itu ya. Nah, itu nikmatnya masih ada, nggak dihilangkan sama dia, ingin dipindahkan. Itu di bawah pangkatnya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan sampai kalian ini punya keinginan karunia yang ada pada orang kalian pindahkan kepada kalian. Jangan punya itu. Allah larang, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum. Kalau mau kita minta saja kepada Allah. Allah yang kasih dia, Allah juga mampu kok kasih kepada kita juga. Kita minta ya, kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat yang Yang kedua ya, tahapan yang kedua ya, turun ke bawah. Kemudian yang ketiga katanya alla yatamanna zannatilkan nikmat an ghairi wa inna ma yatamanna mislaha. Ada orang enggak pengen nikmat orang itu hilang, cuma dia pengen aja dapat sama kayak dia gitu. Ya, itu ada hasud juga. Tapi hasudnya lebih rendah lagi pangkatnya, menginginkan nikmat itu dia dapetin sama seperti orang yang dia hasudin ya. Nah, ini Bapak-bapak ya, termasuk tingkatan yang nomor ketiga, dia ini termasuk tercela juga. Kenapa? Menginginkan nikmat orang lain gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa memang kita jangan sering-sering lihat nikmat orang lain. Wala di Quran itu,
wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Jangan terlalu lama ya menyaksikan nikmat-nikmat yang ada orang lain, banding-bandingin. Allah larang itu. Takut-takut kita kepengen, ya. Iya, Allah bilang wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki yang ada pada Allah lebih bagus lagi. Kamu punya nikmat, bisa sholat malam, bisa puasa, zikir, baca Quran. Itu nikmat Tuhanmu yang lebih bagus lagi. Nikmat agama Pak lebih mahal daripada nikmat duniawi. Makanya kita kalau masuk masjid itu ada doa rahmatik. Kalau keluar masjid doanya fadlik. Jika rahmatik itu nikmat agama. Orang bisa masuk masjid, wah, nikmat besar, ada rahmat Allah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini rahmat Allah banyak di dalam masjid. Makanya kita suruh ta'alluq sama masjid. Diam di masjid yang lama, i'tikaf, sering masuk masjid. Tempat cucuran rahmat Allah banyak. Wa rahmatu rabbika, rahmat Tuhanmu itu khairun, lebih bagus lagi, lebih mahal lagi. Mimma yajma'un, apa yang mereka kumpulin tuh, ya, daripada dunia, jabatan, harta, enggak ada apa-apanya. Allah bilang kamu bisa masuk masjid, berapa banyak orang dengan hartanya yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, sama sekali enggak ada hubungan sama masjid. Berarti enggak dapat nikmat agama. Iya kan? Iya, itu maksud. Itulah kita syukurin. Ntar keluar dari masjid ada doanya begini. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Fadlik itu nikmat duniawi. Makanya kalau kita habis sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar wabtaghu min fadli rabbik. Cari itu karunia Tuhanmu. Ya kan? Fadli bahasanya. Iya. Jadi nikmat agama itu lebih mahal daripada nikmat dunia. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ada hubungan kita dengan masjid, ikut kajian-kajian, terlebih kajian-kajian yang bersifat tazkiyah. Ya, usia-usia kita yang di atas 40 sudah menuju tazkiyah. Kenapa? Karena tazkiyah itu adalah merupakan untuk memasang nur kita. Nur itu Pak, cahayanya nanti ala basirah, ya. Ana wa man taba'ani, ya kan? Ad'u ilallah ala basirah. Apa basirah? Cahaya. Jadi orang kalau ada hasudnya nggak ada cahayanya. Hatinya gelap, ya. Iya, yang ada dengki-dengkinya gelap hati. Maka mari kita minta kepada Allah nur hati kita, bersihkan itu. Ya, yang kedua nggak akan dipilih oleh Allah menjadi khalifah fil ar, ya. Menjadi orang-orang yang menjadi sebab asbabul hidayah bagi orang-orang lain. Kenapa? Karena nggak ada basirahnya, nggak ada cahayanya. Maka itulah tazkiyah penting, ya. Jadi nanti di antara obat-obatnya dan sebab-sebabnya kita akan ya sampaikan nanti mungkin di pertemuan berikutnya insya Allah tentang penyebab-penyebab orang bisa hasud dan bagaimana upaya-upaya pengobatannya ya. Tentunya lagi-lagi Pak, pengobatannya tidak lain adalah dengan kita ilmu yang kita pelajari di sini, kita tazkiyah. Yang kedua tentunya dengan beramal. Kita amalkan ilmu. Memang berat. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah berat amat ya meraktekin ilmu ini. Kata Rasulullah, wa innahu la yasirun ala man yassarallah. Mu'adz, sungguh gampang untuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi kuncinya minta sama Allah biar Allah mudahkan kita. Bagaimana tuh? Dalam Al-Quran kan ada inna sa'yakum la syatta. Emang upaya hidup kalian beda-beda macam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang bertakwa kepada fa amma man a'ta, orang yang suka memberi, ya. Memberi, peduli kepada orang, memberi. Memberi apa aja? Idenya kah, gagasannya kah, hartanya kah, tenaganya kah, apa saja dia punya, dia tanamin, bisa memberi. A'ta wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dia percaya sama pahala. Kalau dia memberi kepada orang, berkorban kepada orang, dia akan ada balasannya, dia percaya. Allah bilang sebagai balasannya Allah janji fasanu yassiruhu lil yusra, kami bakal mudahkan dia untuk menjalankan ketaatan kepada aku. Yusra itu Pak, mudah melaksanakan taat. Tapi kalau wa amman bakhila, kalau pelit, nggak mau berbagi, nggak mau peduli, padahal ilmu ada, pelit dengan ilmu. Ide gagasan bagus nih di otak, tapi nggak mau disumbangkan buat agama, bakhil dia.
dengan idenya bakhil, dengan gagasannya, dengan ilmunya bakhil, dengan hartanya, dengan keahlian dan skillnya bakhil dia, ya. Terus wastagna, merasa cukup dengan diri, ya, sendiri aja kayak gitu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia nggak percaya kayaknya dengan pahala-pahala itu. Allah bilang fasanu yassiruhu lil usra, Allah bakal mudahkan dia untuk jalan kemaksiatan. Naudzubillah. Jadi ada orang yang gampang banget berbuat maksiat, ada orang yang gampang banget buat taat. Nah, makanya ini termasuk taat ya, membersihkan hati kita dari hasud. Nah, makanya upayakan dalam hidup ini kita perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki zikir kita, perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki amalia-amalia kita. Nanti akan mempengaruhi ibadah-ibadah hati kita, batin kita. Lambat laun, lama-lama akan bersinar ya, bercahaya dengan hilangnya penyakit-penyakit batinnya. Masih ada waktu ya, 7 menit Bapak-Bapak. Ya, kita persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan ini ya. Masih ada waktu 7 menit lah insyaallah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang yang hasad ini juga kan bahkan kita minta perlindungan di An-Nas ya. Iya. Ya, yang kita minta perlindungan dari orang yang hasud. Nah, pertanyaannya kan, iri, hati, hasud itu tingkatannya gimana terkait tadi tingkatan-tingkatan yang hasud itu yang pertama. Yang kedua, cara menghilangkannya gimana Ustaz, tahap-tahapannya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Bapak-bapak, hasud yang berdosa ya. Hasud ada yang berdosa, ada hasud yang berpahala juga ya. Ada hasud yang ma'dzur, dimaaf. Yang berdosa tadi itu, yang reaksi dia. Bereaksi jahat ya. Ya, misalnya dia ngomongin kejelekannya tuh orang, kekurangan tuh orang dibicarain, biar orang nggak cinta. Walaupun dia ya naik ratingnya lah, kekayaannya, hartanya, tetap orang nggak simpati. Kenapa? Kita berupaya untuk menjatuhkan, mencemarkan apa yang itu. Hasud yang bereaksi dengan kata-kata saja. Ada yang bereaksi dengan pembunuhan, menghabiskan nyawa, atau merebut ya kursinya, merebut jabatannya, merebut itu. Nah, gitu ya. Itu tingkatan-tingkatan hasud yang berdosa. Ada hasud yang dimaaf lah. Kita memang dikatakan tadi nggak selamat dari hasud itu. Timbul kadang-kadang. Nah, makanya buru-buru Pak, kalau timbul itu hasud, nomor satu tahan, jangan brutal ya, jangan kita omongin kejelekannya. Kalau kita berpapasan dengan dia, usahakan muka kita tuh manis ya. Walaupun kita kayak munafik gitu, nggak apa-apa. Kan kita namanya lagi awal nih, awal kan tazkiyah itu kan memang proses dulu. Ya, biasanya kita kalau orang hasud tuh, bisa kita dengki sama dia, ya kita mau jek-jekin atau kita malas kumpul sama dia. Kalau bebasan malas kita salaman sama dia, jabat tangan atau gitu. Tapi pada waktu itu kalau betul-betul kita pengen mendapatkan hasud yang dimaaf oleh Allah, upayakan berjumpa, senyum sama dia. Assalamualaikum. Kenapa? Sehat, Masya Allah, mudah-mudahan Pak sehat. Itu dimaaf misalnya ya, dimaaf Pak. Kalau hasud seperti itu kita lawan. Hawa nafsu kan musuh kita nih. Ini teman kita nih, saudara muslim. Al-muslim akhul muslim katanya. Muslim katanya saudara muslim. Jangan kita terbalik membantai saudara kita yang muslim, kita caci maki, kita dengan wajah yang gak bagus, sementara nafsu kita iyain, nafsu kita tekan. Jangan. Itu untuk mengupayakan hasudnya jangan sampai brutal sehingga hasud kita dimaaf. Ada hasud yang berpahala juga, yang Nabi katakan la hasada. Tidak ada hasud berkeinginan ya. Gibtoh, maksud gibtoh itu. Ya gibtoh. Ya, kecuali pada orang yang diberikan nikmat Al-Quran Allah sehingga al-lail wa atrafan nahar, sibuk dengan Qurannya, dengan bacaan Quran-zikirnya. Nah, kita iri sama dia, Allah, saya pengen kayak itu orang ya Allah. Itu hasud yang begitu, hasud yang gibtuh namanya, kepengen tapi nggak ada harapan buat ngilangin nikmatnya, enggak. Kita pengen sama kayak dia gitu.
Boleh kalau itu nikmat agama, boleh, cakep. Kalau nikmat agama. Nikmat agama ya, cakep. Orang punya harta nih, limpah ruah, terus dia bakti sosialnya tinggi, pedulinya Masya Allah, bantu orang. Kita kepengen seperti itu juga hasud yang dipuji bagus itu, gitu. Tapi kalau hasud dengan apa namanya, keinginan nikmat-nikmat dunia, ya hartanya berlimpah, mobil mewah, kita kepengen seperti itu, ya seperti itu, pengen seperti kayak dia, hukumnya boleh-boleh aja. Tapi yang tadi tuh dua berpahala hasudnya. Itu tingkatan-tingkatan hasud begitu tuh, tingkat-tingkatan. Jadi hasud itu Pak, melirik nikmat orang kita kepengen. Dan yang kepengennya ini ada dua. Ada yang brutal ingin merebut secara paksa atau menghabiskan orang tuh. Ada yang enggak sih, cuma ngejelek-jelekin doang, tetap berdosa. Ada yang enggak, dia berupaya tahan, enggak mau brutal. Enggak dosa. Dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Untuk menghilangkan hasud-hasud itu gimana ya tahapan-tahapannya? Ya kita mulai dari tadi. Coba belajar dah wudu yang beres, wudu yang rapi. Belajar fikih, wudu yang rapi gimana? Kita kocok tangan nih, Insya Allah. Jangan sampai tangan kita menulis kata-kata di handphone yang buruk-buruk. Stop. Ya Allah, ini saya cuci tangan ya Allah. Bersihin tangan-tangan saya ya Allah dari tulisan-tulisan di handphone yang menyindir, menyinggung perasaan saudara saya, menyakiti perasaan saya. Saya mau cuci tangan itu. Kumur-kumur ya Allah. Mulut sering ngomongin orang nih ya Allah, ngomongin orang yang saya dengkin. Bersihin ya Allah. Muka kita basuh ya Allah, jangan sampai punya muka dua, di sini layan sono layan, ngadu domba orang muka. Tangan kita basuh ya, kepala kita jangan sampai punya pikiran-pikiran jahat ya Allah, saya basuh. Kuping kita basuh ya Allah, jangan sampai mendengar kata-kata yang buruk-buruk ya Allah, karena ini masuk akses hati kita Pak, bersih atau enggak aja kan tergantung akses telinga kita. Masuk kata-kata yang bagus, bersih hati kita. Masuk kata-kata kotor juga hati kita. Gitu. Kaki kita juga sama, kita bersih. Wudu yang rapi, sholat juga yang rapi, zikir yang rapi, yang khusyuk. Orang kalau ada khusyuk nih Pak, tunduk sholat di hadapan Allah, insya Allah egoisnya, takaburnya hilang. Siapa kita? Takabur punya Allah, al-mutakabbir, Allah yang maha. Kenapa kita yang pakai? Alangkah, iya. Lancangnya kita, lancang betul memakai pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya takabur, punya Allah itu, jangan kita pakai. Makanya kita dilatih dengan sholat kita, suruh tunduk, sujud kita, ruku kita, tawajuh kita di saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lambat laun Pak, rontok ketakaburan, rontok kedengkian dan kebencian kepada kita sama. Kenapa? Kita semuanya hamba-hamba Allah semua yang saling bersaudara. Ini proses awalnya ya, untuk membersihkan itu semua dengan ibadah-ibadah lahiriah yang diperbaiki, yang dipercantik, dikhusyukkan, dikhudukan. Nah, seperti itu. Dan yang paling ampuh Pak untuk menghasut itu melawan kemauan hawa nafsu. Hawa nafsu punya begini, lawan kita begini. Hawa nafsu pengennya cembetut di depan orang hasud, kan? Itu kan ada orang hasud kita cembetut di depan dia. Nah, karena kita lawan, jangan cembetut, kita senyum sama dia. Ya, biasanya kita kalau jadi apa misalnya, kalau megang acara, ya pengennya kita semua kita pegang, MC kita, sambutan kita, doa kita, sekarang kita bagi dia. Wah, jangan mikir, ntar amplopnya bagi dua, nggak usah, kasih aja dia doa, kasih dia suruh zikir, begitu, bagi-bagi jatah. Ini berat nih, lawan terus ya, karena nafsu memang musuh kita, kan musuh paling berat itu hawa nafsu kita gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua agar kita dapat betul-betul membersihkan hati kita sebersih-bersihnya sehingga kita layak untuk mendapatkan anwar, cahaya dari Allah, nafahat, karunia-karunia hati yang pernah diberikan kepada para nabi-nabi, para aulia, para salihin yang Allah berikan karena kebersihan hati mereka itu. Maka kita belajarlah dengan kita banyak ibadah ini ya, agar kita memiliki hati bersih sehingga hati kita layak untuk mendapatkan karunia-karunia mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hati yang banyak bersyukur, hati yang banyak ikhlas, hati yang banyak bersihnya kepada siapapun hamba-hamba Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu an sayyi'aha illa anta ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.